Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oh, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang dampak dari narkoba dan pencegahannya. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian dan juga jenis-jenisnya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Apa ada yang mau membantu Ibu untuk berdoa? Saya, Bu. Baik, Pianda. Baiklah, teman-teman. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, anak-anak. Sebelumnya, apa ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang pengertian narkoba itu apa? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Baik, siapa dulu? Sedikit ingat, Bu. Silakan tunjuk tangan. Baik, Nak Indah. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi pengertian dari narkoba itu sendiri adalah obat-obat yang terlarang, Bu. Baik, benar, Nak Indah. Afifah tadi? Hampir sama dengan Indah, Bu. Obat terlarang. Baik, terima kasih untuk Afifah dan Indah. Pianda tadi? Kalau seingat saya, Bu, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, di mana itu adalah kumpulan obat-obat terlarang dan memiliki efek kecanduan apabila digunakan secara berlebihan. Baik, benar dari pendapat teman-teman sekalian. Jadi narkoba itu adalah obat-obat terlarang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dampak dari narkoba tersebut. Ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Apa sudah muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih loading. Ada, Bu. Apa sudah mulai videonya? Ada, Bu. Mulai. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba serta potensi mereka dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak-anak yang memasuki dunia sekolah akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lulus sekolah dasar, ada masa transisi ke SMP dan kemudian ke SMA. Tiap tahap maka akan berbeda pula lingkungannya. Sehingga anak harus selalu melalui proses adaptasi, baik sosial, psikologi, dan pendidikan. Semakin besar pertumbuhan hingga lanjut perguruan tinggi, maka anak akan semakin jauh dari orang tua, atau dapat dikatakan kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya. Tidak hanya itu,
jarak, serta kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut juga menjadi faktor resiko bagi para pelajar dan mahasiswa menjadi rentan penyalahgunaan narkoba. Semua faktor resiko tersebut dapat dicegah dengan berbagai macam cara. Orang tua yang menjalani pola hidup sehat dan aman, serta selalu dekat dengan anak, dapat menciptakan suasana kehangatan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Tidaknya, orang tua yang tetap memantau kegiatan anaknya dan dapat menerapkan disiplin di dalam keluarga secara konsisten dari efektif dapat membantu seorang anak memiliki kepribadian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua juga dapat menerapkan pola komunikasi tentang pentingnya keluarga sehat, serta menyempatkan waktu untuk anak dan keluarga. Memberikan dukungan kepada anak, baik kognitif, emosional, sosial, dan keuangan, mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah keluarga, dan mau menolong anak untuk meraih impian dan tujuan hidup mereka. Tidak hanya itu, para pelajar dan mahasiswa juga bisa mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan pencegahan yang fokus agar mereka mampu mengontrol dirinya, agar dapat membantu dan meningkatkan kesadaran emosional, serta mampu berkomunikasi dan memecahkan masalah sosial yang sedang dihadapinya. Jauhi dan lindungi keluarga kita dari keganasan narkoba. Mari berjuang bersama Badan Narkotika Nasional. Jadi itu dia materi tentang dampak dan pencegahan narkoba. Bisa Ibu ulangi, dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba itu dibagi menjadi 3, yaitu dampak pada fisik, emosi, dan juga pada perilaku. Nah, untuk dampak pada fisiknya itu adalah dampak yang dapat kita lihat dengan indera penglihatan kita. Contohnya itu seperti berat badannya turun drastis, mukanya pucat, ataupun matanya itu terlihat lebih cekung dan merah. Untuk dampak pada emosi ini, biasanya pengguna narkoba atau pecandu narkoba itu menjadi sangat sensitif dan juga mudah bosan. Jika kita menegur mereka, biasanya mereka tidak terima. Dan juga emosinya itu biasanya tidak stabil. Untuk dampak pada uh, bidang perilakunya itu biasanya mereka akan menjadi malas, suka berbohong, jauh dari keluarga, dan juga sering melupakan tanggung jawabnya. Nah, untuk solusi dari penyalahgunaan narkoba ini ada 3, terbagi menjadi 3 intervensi. Yang pertama itu primer, sekunder, dan juga tersier, di mana yang untuk primer ini biasanya itu digunakan untuk orang yang baru saja baru untuk pertama-tama menggunakan narkoba. Untuk yang sekunder ini, penggunaannya itu sudah terjadi dan perlu penyembuhan atau treatment khusus. Nah, yang untuk tahap ketiga atau biasanya kita sebut tersier itu ditujukan untuk pecandu yang sudah melewati proses penyembuhan dan fase ini digunakan agar mereka tidak mengulangi lagi penyalahgunaan narkobanya. Nah, untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, kita bisa melakukannya untuk diri kita sendiri, yaitu caranya kita belajar untuk mengatakan tidak dan juga tidak usah terpancing dengan teman-teman yang lain. Karena jika kita sudah mulai mencoba, biasanya kita akan ketagihan. Nah, untuk keluarga yaitu biasanya kita harus menciptakan suasana yang harmonis di keluarga kita. Nah, sampai di sini apa ada anak-anak yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Ibu ingin bertanya. Ya, Afifah. Jadi Bu, kalau misalnya kita di sekolah,
kalau misalnya maaf Bu, jadi pertanyaannya kalau misalnya kita di sekolah bertemu dengan teman yang memiliki ciri-ciri pemakai narkoba tuh bagaimana Bu cara menghadapinya? Baik, Afifah, pertanyaannya cara kita menghadapi teman yang menggunakan narkoba. Ya Bu. Bisa diulang pertanyaannya, Afifah? Jadi kalau misalnya kita di sekolah, tadi kan ada ciri-cirinya yang pengguna narkoba ya Bu ya, kayak kurus, terus matanya cekung, dan sebagai lainnya, terus kayak emosinya tuh Tidak udah stabil. marah gitu kan. Nah terus kalau misalnya dari ciri-cirinya kita berpersepsi kalau teman kita tuh mengguna narkoba, terus cara menghadapinya bagaimana Ibu? Apa kita perlu ngomong dengan guru ya Bu ya? Baik, untuk pertanyaan Afifah, jika kita menemukan teman yang seperti ciri-ciri tadi, kita kita tidak boleh menjauhi mereka atau seperti melihat mereka aneh. Kita bisa mendekati mereka dan mungkin juga kita memberikan saran. Namun jika memang mereka tidak mendengarkan kita, kita bisa berbicara sebagai peserta didik, bisa berbicara kepada guru yang bersangkutan seperti guru BK dan kita berkonsultasi kepada dia, menceritakan keadaan teman kita tadi. Nah, mungkin guru BK akan menindaklanjutinya. Seperti itu, Afifah. Apakah sudah jelas? Oh baik Bu, terima kasih Bu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Indah, Bu. Silakan, Indah. Baik, terima kasih kepada Bu Leni. Tadi di sana terdapat salah satu faktor anak dapat menggunakan narkoba itu adalah adanya kesalahan dalam pola komunikasi keluarga gitu Bu ya. Yang ingin Indah tanyakan, apakah pola komunikasi ini bersangkut paut dengan pola asuh dari keluarga tersebut ya Bu? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Indah. Pola komunikasi dan pola asuh itu sama, karena kita di rumah kan anak itu kebanyakannya hampir di rumah. Nah, jadi jika suasana di rumah itu tidak harmonis, bisa saja anak itu merasa rumah itu bukan tempat mereka untuk berpulang. Jadi mereka ke lingkungan luarnya dan mungkin anak itu bergaul dengan teman yang menggunakan narkoba, jadi dia ikut-ikutan. Mungkin mereka menganggap bahwa narkoba itu bisa menyelesaikan masalahnya. Makanya mengapa pola asuh orang tua itu sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Apakah sudah jelas, Nah Indah? Baik Bu, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Nah, hari ini kita kan belajar tentang dampak dan pencegahan. Apa ada yang bisa menyimpulkan tentang pertemuan kita hari ini? Apa ada yang bisa menyimpulkan materi pertemuan kita hari ini? Jika baik, Pianda. Jadi dari pembelajaran kita hari ini yang dapat diambil yaitu banyak sekali dampak ketika kita menyalahgunakan narkoba itu. Salah satunya yaitu dampak terhadap diri kita sendiri, terhadap fisik, psikis, dan lingkungan sekitar kita.
Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Nak Fianda. Benar sekali kan pertemuan kita hari ini itu membahas dampak dari penyalahgunaan narkoba dan juga pencegahannya, di mana dampak tersebut terbagi menjadi 3, yaitu seperti Ibu jelaskan tadi, emosi, perilaku, dan juga fisik. Nah, untuk pencegahannya juga kita dapat melakukannya melalui diri kita sendiri, atau melalui lingkungan keluarga, dan juga pihak sekolah juga berperan dalam pencegahan ini. Nah, Ibu rasa sampai sini saja materi kita hari ini, dan Ibu harap dengan materi ini kalian juga dapat menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari agar terhindar dari narkoba. Seperti pesan Ibu tadi, kita jangan pernah sekali-sekali untuk mencoba menggunakan narkoba, karena jika sudah sekali saja dicoba pasti akan ketagihan atau kecanduan. Nah, sebelum Ibu akhiri, lebih baik kita berdoa. Apa ada yang mau memimpin doa? Baik, Nak Afifah. Baiklah teman-teman, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita untuk membaca doa. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Nak Afifah, dan sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir hari ini, dan semoga teman-teman yang belum hadir hari ini bisa hadir di pertemuan kita selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi.